Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 19 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 3 ayat 1-6. Kita diingatkan supaya selalu memuliakan Tuhan lewat kata dan perbuatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau ingatkan kami untuk selalu memuliakan Engkau lewat kata dan perbuatan kami, secara khusus pada hari Sabat, hari Tuhan. Kami mohon, sadarkanlah kami supaya tetap bergantung padamu, dan wujud nyatakan iman kami dalam setiap gerak-gerik hidup kami atas dasar kasih. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada satu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah muliakan Tuhan lewat kata dan perbuatan. Bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab pertama Samuel, bab 7 ayat 32-33, ayat 37, ayat 40-51, menceritakan kehebatan Daud yang bisa mengalahkan Goliat yang besar, tinggi, lengkap dengan perlengkapan perang, pedang, tombak, dan lembing. Sementara Daud hanya mengandalkan Tuhan dan umpan sebagai perlengkapan perangnya. Goliat dengan sombongnya katakan kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau datang dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Lalu Daud menjawab, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu." Apa yang dikatakan oleh Daud sesungguhnya terjadi. Goliat jatuh tersungkur dan kepalanya dipenggal oleh Daud. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita amati tingkah laku kedua orang ini, Goliat dengan sombong mengandalkan kekuatan dirinya. Dirinya dilihat sebagai sumber kekuatannya. Sementara Daud yang mengandalkan Tuhan, ia berperang atas nama Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatannya. Dirinya hanya sarana Tuhan.
Tuhan bekerja dalam dirinya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini kembali mengingatkan kita bahwa hari Sabat untuk manusia, bukannya manusia untuk hari Sabat. Pernyataan ini diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus. Pada hari Sabat, dalam rumah ibadat, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Yesus melakukan sesuatu yang sangat penting untuk yang sakit. Kesembuhan adalah satu kebutuhan yang sangat hakiki bagi manusia. Hari Sabat adalah hari Tuhan. Setiap orang yang ikut merayakan hari Sabat atau hari Tuhan sangat diharapkan untuk meneruskan cinta Tuhan kepada sesama yang menderita. Hari Sabat atau hari Tuhan adalah satu kesempatan yang sangat baik bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk mewujudkan imannya dan wartakan kebahagiaan kepada sesama sesudah mengikuti perayaan hari Sabat atau hari Tuhan. Pada hari Sabat atau hari Tuhan, bukanlah kesempatan untuk mengabaikan orang sakit, bukanlah kesempatan untuk mengutuk orang yang bersalah, tetapi sebaliknya, kesempatan untuk membangkitkan semangat mereka yang lesuh dan memberi kepastian bagi mereka yang bingung, kegembiraan bagi mereka yang sedih, kekuatan bagi mereka yang lemah. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berpegang teguhlah pada Tuhan. Muliakanlah namanya lewat kata dan perbuatan kita. Karena iman kita baru akan punya arti kalau isi iman itu kita wujud nyatakan dalam hidup harian kita, dan orang di sekitar kita pun sungguh merasakan dampak positif dari iman kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita agar kita selalu sadar untuk tetap bergantung pada Tuhan, tetap mampu wujud nyatakan iman kita dalam setiap gerak-gerik hidup kita, dan tetap berusaha untuk membahagiakan serta selamatkan sesama atas dasar kasih. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.